Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Agus ya, dari Direktur Siamio Repcon, kemudian ada Pak Ibnu dari US Soybean Council, kemudian tadi ada juga Pak Gus Pianto ya, Kajur dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Jambi, kemudian Pak Nazib ya sesama narasumber, Bu Silvia, Bu Ismi ya, kemudian ada juga bapak-bapak, ibu-ibu nih guru dari sekolah serta adik-adik dari sekolahan ya. Ini untuk hari ini kita semuanya adalah pesertanya adalah remaja. Jadi nanti saya akan menyesuaikan materinya. Nih mohon maaf mungkin ada juga agak yang mungkin terlalu ilmiah benar. Nanti saya akan jelaskan secara sederhananya saja ya. Oke, terima kasih Bu Silvia. Ini materi saya hari ini adalah tentang bagaimana sih kita memilih jajanan yang sehat ya, padat gizi dan kaya akan protein. Nah, ini emang kalau boleh dibilang memilih jajan itu gampang-gampang susah ya. Dibilang gampang, ternyata nanti kita memikirkan, ini kalau kita beli ini gimana ya dampaknya bagi tubuh kita ya? Atau kalau kita beli ini nanti ada nggak gunanya gitu ya? Atau kadang, beli yang ini aja lah sesuai dengan kantong gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas ini, bagaimana sih sebenarnya cara memilih jajanan yang sehat, yang mana nanti jajanan sehat ini bisa berguna bagi tubuh kita ya, apalagi kita semua ya masih remaja ya. Adik-adik semua kan masih remaja ya, butuh butuh energi yang tinggi untuk melakukan belajar di sekolah gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi hari ini saya akan membahas tentang ini ya. Oke. Ini tadi sekilas tentang saya. Nah, sebelum saya masuk ke lebih jauh nih terkait dengan apa itu pemilihan makanan yang sehat ya. Ini saya akan sedikit bercerita dulu tentang bagaimana sih negara kita mengatur tentang bahan makanan ya. Ternyata bahan makanan itu tidak semudah yang dibayangkan saja gitu ya. Negara kita ini sudah mengatur tentang kesehatan. Ini ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ya. Jadi salah satu poinnya itu adalah tentang upaya perbaikan gizi itu untuk meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan. Nah, serta juga ada peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi. Ya, nah ini yang penting di sini ya. Jadi secara hukum tentang makanan, tentang gizi itu sudah ada aturannya di dalam perundang-undangan kita. Kemudian ada lagi nih undang-undang lain nih, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Nah, di sini dibunyikan penyelenggara pangan itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi. Nah, jadi kalau bagi kita kalau mau memilih bahan makanan ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi pertama kita harus memilih bahan pangan yang aman, kemudian yang bermutu. Aman itu apa sih? Bermutu itu bagaimana? Yang bergizi itu bagaimana ya? Sehingga kalau misalnya kita nanti memilih bahan makanan yang asal kita pilih saja, yang tidak ini ataupun yang penyelenggara makanannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, nanti bisa kena hukum loh ya. Nah, ini ada peraturannya ya. Nah, makanan dan jajanan itu apa? Makanan dan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan atau disajikan makanan siap santap untuk dijual ya. Nah, jadi ini kata kuncinya. Jadi di sini kalau jajanan itu kategori jajanan itu yang mana? Ada makanan dan minuman yang kategori sini dijual ya, yang siap santap untuk dijual bagi umum. Nah, ini ya, ini definisi makanan jajanan kalau menurut Kemenkes nomor 942 ya. Nah, di dalam peraturan itu pula ya,
tentang bagaimana makanan jajanan itu juga ada loh aturan-aturan yang lain terkait dengan penanganan makanan jajan ya. Kemudian apalagi ada bahan makanannya. Pemilihan bahan makanan itu bagaimana ya, higien sanitasi dalam penyelenggara makan itu bagaimana, penjaman makanan jajan itu bagaimana ya, pengelola sentranya. Jadi banyak ya yang diatur dalam aturan negara kita ini. Jadi kalau misalnya kita membeli bahan makanan dan penyelenggara bahan makanan itu asal-asalan saja menjualnya, tidak memperhatikan ini, secara hukum bisa dituntut ya, karena emang ada eh, kita ini semuanya harus dilindungi ya. Oke. Nah, lanjut. Ini ketika kita ngomongin jajan, tentu dalam pikiran kita jajanan itu banyak sekali macam-macamnya ya. Bingung kita milihnya yang mana sih jajanan gitu ya. Ada jajanan tradisional. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau di Jambi ini banyak sekali nih jajanan-jajanan tradisional yang dijual di pinggir jalan ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ini kalau pagi-pagi nih, kalau misalnya kita mau berangkat sekolah atau ke kampus ya, itu paling sering nih orang berjualan jajanan seperti ini ya. Terus kadang itu nggak tertutup lagi ya, terbuka. Nah, itu gimana ya? Kira-kira kita memilih makanan itu sehat nggak sih Pak? Gitu ya. Kalau secara komposisi bagaimana Pak? Gitu ya. Kalau komposisi, kalau makanan seperti ini, kandungan gizinya ada ya. Tapi bagaimana dari segi yang lainnya, kesehatan yang lainnya? Nanti akan saya bahas di sini. Bagaimana sih konsep makanan jajanan yang sehat itu seperti apa? Ada juga nih, kadang kita lihat pedagang jualan seperti ini ya, ini somai saya contohkan ya, karena di Jambi ini juga banyak sekali orang jualan somai pakai gerobak gitu ya. Kita kadang mau kita beli gitu ya. Nah, tapi kita ragu juga nih, ini bersih enggak sih gitu ya, sehat enggak sih, bagus enggak sih bagi tubuh kita gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ada lagi atau kalau kita mau masuk ke warung atau ke minimarket yang bagian ujung itu tentang makanan semua. Wah, itu banyak sekali nih jajanan-jajanan yang ditampilkan di sana. Beraneka ragam, ya, macam-macam ada di sana itu. Tinggal kita pilih saja mana sih yang mau kita pilih ya. Nah, tapi di sini kita akan melihat hari ini yang mana sih yang baik kita pilih ya. Ini banyak lagi contoh-contoh jajanan-jajanan yang ada di lingkungan kita ya. Ini salah satu jajanan yang, telur congkel ya, kalau saya lihat ini di sekolahan itu banyak nih jualan-jualan seperti ini ya. Bakso tusuk juga ya, mungkin kawan-kawan di sini suka nih ya beli jajanan seperti ini ya. Bakso tusuk yang, kalau dalam pembuatan bakso yang sebenarnya itu kan, eee, banyaklah kandungan komposisinya itu ada dari ayam atau dari daging gitu ya. Tapi ternyata yang sekarang ini banyak dari apa? Dari tepung ya, tepung terigu, itu saja yang dijual, yang dibuat dalam pembuatannya. Sehingga kira-kira nih kalau kita jajan seperti ini gimana ya? Sehat enggak ya bagi kita gitu ya, baik enggak bagi tubuh kita? Jangan-jangan ini malah enggak bagus bagi tubuh kita ya. Nah, ada juga nih jajan-jajanan yang manis-manisan ya, seperti donat seperti ini ya, ini juga cake-cake seperti ini. Nah, ini bagaimana jajanan seperti ini? Kira-kira menyehatkan nggak sih gitu ya? Kira-kira kalau seperti ini bagi tubuh kita apa dampaknya ya? Nih, ini yang akan kita bahas di sini. Oke. Nah, ini ya, di sini jajanan sehat itu kalau saya mengklasifikasinya itu, ada 2 secara umumnya. Yang pertama, kalau kita mau memilih jajan, memilih makanan, atau memilih bahan pangan, kita harus memilih bahan pangan atau bahan makanan tuh yang aman, ya. Kita harus memilih dulu yang amannya. Nah, kenapa? Karena gini, kalau boleh dilihat ini banyak sekali bahan makanan yang kalau dijual itu kelihatan kok enak-enak benar gitu ya, kok menarik, warnanya cantik ya, merahnya ngejreng gitu, menggugah selera ya. Tapi gimana, aman nggak ya bahan seperti itu? Nah, di sini ada 3 golongan yang aman. Yang pertama,
Aman dari apa? Aman dari bahaya kimia. Nih, eh, saya pernah nih, kebetulan di jurusan di kampus saya ngajar mata kuliah toksikologi bahan pangan ya. Nah, dalam mata kuliah toksikologi bahan pangan pernah saya melakukan praktikum ya, ini masih kita offline dulu ya. Jadi pernah saya meminta mahasiswa ketika praktikum untuk menguji penggunaan formalin, boraks sama penggunaan pewarna sintetis pada bahan pangan, bahan jajanan yang dijual di sekolah-sekolah ya. Dan hasilnya itu ternyata mengerikan ya. Dilihat, wah ternyata banyak loh bahan jajanan, bahan makanan yang dijual di dekat sekolah itu yang mengandung formalin. Ada juga mengandung boraks, ada juga yang mengandung pewarna tekstil yang seharusnya itu tidak boleh ada dalam bahan makanan ya. Nah, ini kalau untuk adik-adik semua, kalau untuk pengujian paling sederhana ini gampang ini ya. Kalau untuk ini formalin boraks ini itu nanti kalau misalnya adik-adik curiga nih, jangan-jangan kok makanan ini pakai formalin atau pakai boraks ya. Ada cara sederhananya, cara mudahnya. Nanti adik-adik cukup pakai tusuk gigi ya. Pakai tusuk gigi, kemudian tusukkan ke kunyit ya. Nah, nanti setelah itu didiamkan agak sekitar 5 menit lah, 5-10 menit, cabut ya, kemudian nanti akan dilihat. Nah, tusuk gigi kan berubah jadi warnanya kuning gitu ya. Nah, kemudian adik-adik tempelkan ke makanan, misalnya pada bakso, terus liatin gitu perubahan warnanya. Nah, kalau misalnya perubahan warnanya menjadi agak-agak kemerahan, oranye gitu ya, nah itu dicurigai ada kandungan formalin dan boraks di sana ya. Dan hasil pengujian yang pernah kami lakukan dan itu memang banyak sekali ternyata ya, pedagang-pedagang yang jual makanan, jajan-jajanan di dekat sekolah itu menggunakan ini. Apalagi kadang juga menggunakan pewarna sintetis ya. Itu kalau kita, keluar dari sekolah, mungkin entar lagi kalian masuk ini ya, masuk sekolah, kemudian pas keluar lihat, wah ada yang jualan es nih gitu ya, kemudian sirup, itu warna-warna sirupnya itu ngejreng ya, ada merah, ada hijau, merahnya tuh benar-benar merah ini, merah cerah gitu ya. Nah, itu juga dikhawatirkan itu tidak aman, karena kadang menggunakan pewarna. Itu bahaya ya bagi tubuh kita kalau kita mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung pewarna. Bahaya nanti bagi tubuh kita, karena tubuh kita ini tidak bisa mencerna senyawa-senyawa itu. Nanti ujungnya kemana perginya? Senyawa kimia yang tidak boleh masuk dalam tubuh kita, ujung-ujungnya dia nanti akan dinetralkan di hati. Nah, hatinya akan kerja berat di sana. Semakin banyak senyawa-senyawa kimia yang tidak diperlukan masuk ke hati kita akan tersakiti jadinya ya. Nah, kan bahaya. Sudah tersakiti dengan perasaan, tersakiti pula dengan senyawa-senyawa kimia yang tidak boleh kita konsumsi. Nah, itu bahaya ya. Jadi perlu kita perhatikan yang ini ya. Jadi kalau misalnya mau ini jangan sampai membeli bahan makanan yang ada ininya bahaya kimianya. Kemudian apa lagi? Yang kedua, kalau yang aman itu adalah terhindar dari tidak mengandung bahaya biologis ya. Nah, ini kalau untuk bahaya biologis ini memang agak sulit kita ketahui. Karena apa? Karena kita nggak bisa ya melihat makhluk halus ya. Ini namanya makhluk halus ya. Ini makhluk halus yang beneran ya. Yang tidak bisa kita lihat dengan menggunakan mata, tapi bisa kita lihat menggunakan mikroskop. Nah, bahaya-bahaya biologis ini itu macam-macam nih sumbernya kalau bahan makanan gitu ya. Bisa dari orang yang berjualannya, atau bisa dari lingkungannya. Ya, makanya nanti kalau adik-adik ini membeli bahan makanan ya, lihat juga kondisi-kondisi lingkungan tempat bahan jajanan itu dijual ya. Misalnya nanti ada jualan di pinggir jalan. Nah, kalau di pinggir jalan lihat juga apakah tertutup atau tidak ya. Kemudian bagaimana cara orang berjualannya. Terus bagaimana cara orang mengambil bahan makanannya. Kadang kalau seperti gorengan yang tadi itu ya,
yang di awal tadi gambar itu, kadang itu agak ngeri juga ngelihatnya. Eh, Memang pedagangnya menyediakan apa namanya tuh ya untuk ngambil makanan, tapi kadang pembeli yang lain malah ngambilnya pakai tangan. Nah, pakai tangan dia nggak tahu kita ini tangan dia itu bersih atau enggak, bekas megang apa kita kan nggak tahu. Nah, itu bahaya dari biologis, bisa-bisa nanti bahan senyawa-senyawa apa makhluk-makhluk halus ya, bakteri, virus, macam-macam ya. Itu yang ada pada tangan orang bisa nempel ke situ dan kita makan. Nanti ujung-ujungnya kita bisa sakit perut, malah diare ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, jajanan yang aman itu yang mana? Jajanan yang terbebas dari bahaya fisik. Nah, ini juga nih ya, macam-macam ini bahaya fisik. Ada bahaya fisiknya seperti kerikil ya, mungkin ada batu ya. Nah, ini juga harus kita ini kan jangan sampai nanti ketelan batunya atau isi staples ya. Ini kalau misalnya jajanan yang pakai dibungkusnya itu pakai kertas, sering di staplesin gitu ya. Kadang kita bukanya buru-buru. Nah, enggak tahu lagi nih ya. Terus masuk pula ke dalam bahan makanan kita, itu kacau nanti ya, bahaya ya. Atau dari bahaya dari mana? Dari potongan kaleng. Nah, ini atau plastik ya yang sering juga tercampur ke situ. Nah, itu bahaya. Jangan sampai seperti itu. Dan terakhir adalah contoh dari rambut. Nah, ini ya kalau apa namanya kita bertemu nanti makanan terus ada rambutnya itu kan geli kita makannya ya. Nah, jadi kita harus memastikan bahan makanan jajan yang kita pilih itu terbebas dari bahaya kimia, bahaya biologis serta bahaya fisik. Nah, itu baru dikatakan jajanan yang aman ya. Ini kita bicara aman dulu ya. Kita belum bicara tentang masalah gizinya. Kita kenapa? Kalau ini kan kenapa kita harus memilih yang aman dulu? Karena kita nih bahan-bahan makanan yang kita pilih itu masuk ke dalam perut kita, ya. Nanti kalau misalnya bahaya yang masuk itu berbahaya, bahaya pula bagi kesehatan tubuh kita, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalian harus memastikan memilih bahan makan yang aman. Yang kedua, baru ini, ya. Setelah kalian melihat, oh ini kira-kira aman nih sudah ya, tidak ada bahaya kimia, biologis, fisiknya, setidaknya itu sudah terminimalisir ya. Nah, baru kita perhatikan yang kedua, apa itu? Jajanan yang padat gizi. Tadi sudah Pak Nazib bercerita panjang lebar ya terkait dengan kandungan-kandungan gizi, ada zat gizi makro, ada zat gizi mikro, ya, ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral. Nah, jadi kalau misalnya kita memilih jajanan sehat, kita harus melihat dari kandungan gizinya. Ya, kalau sekarang ini kan zamannya sudah zaman canggih semua ya, kita ndak aneh lagi ya kalau menggunakan teknologi. Jadi gini Pak, gimana ya Pak cara mengetahui ini kandungannya apa Pak? Tinggal buka aja HP-nya, cari aja di Google gitu ya. Kandungan gizi dari ini apa? Nah, muncul semuanya di situ ya. Nah, dari situ kita nanti bisa memilih ya. Nah, jadi usahakan kalau kita memilih bahan makanan, bahan pangan itu pangan yang padat gizi. Padat gizi ini dalam artian bukan tinggi karbohidrat ya, bukan tinggi lemak ya. Itu nanti malah timbulnya kelebihan karbohidrat dan lemak dalam tubuh kita, ujung-ujungnya disimpan dalam tubuh kita ya, disimpan dalam tubuh kita. Nah, jadinya kita gendut. Nah, ini apalagi kalau remaja ya, remaja itu kan sangat-sangat sensitif nih ya dengan tubuhnya ya. Kalau perlu se ini mungkin ya, jangan sampai gendut dan jangan sampai pula kurus gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi kita jangan banyak-banyak mengkonsumsi bahan makanan yang kaya akan karbohidrat dan lemak. Tapi yang mana yang kita harus banyakkan? Kita harus memperbanyak mengkonsumsi yang tinggi akan protein. Ya, kenapa? Protein itu kan salah satu fungsi adalah untuk membangun tubuh kita. Ya, kalau dilihat fungsi secara satu-satu banyak nih. Ada fungsi hormon, ada fungsi enzim, ada fungsi antibodi dan lain sebagainya. Banyak sekali fungsi protein, gitu, fungsi saraf dan lain sebagainya ya. Jadi penting.
Nah, di sini nanti akan kita lihat juga apa sih sumber-sumber bahan pangan yang mengandung protein tinggi. Kemudian ada juga nih mikronya, ya, vitamin dan mineral kita juga harus perhatikan. Kalau kebanyakan jajanan-jajanan yang di luar sana itu yang digoreng-goreng gitu ya, itu kebanyakan tinggi karbohidrat dan lemak. Nah, itu kurang bagus bagi kesehatan kita. Nah, apalagi selain yang gizi ini, kita juga harus memperhatikan kandungan non gizinya, ya. Jadi kalau misalnya ini dalam bahan makanan itu, ya, bukan hanya ada kandungan gizi dan kandungan gizi saja. Jadi kompleks sekali dalam bahan makanan, ya. Nah, salah satu komponen yang berguna bagi tubuh kita itu adalah serat, ya. Serat itu bagus sekali bagi tubuh kita. Salah satu fungsinya untuk apa? Membantu memperlancar proses buang air besar. Nah, nanti kalau kita kaji lagi, bagaimana sih dampak dari ketika kita banyak mengkonsumsi serat bagi tubuh kita, gitu ya. Kalau kita hubungkan dengan berbagai macam penyakit, itu luar biasa sekali serat ya. Bisa menurunkan kolesterol, bisa mencegah penyakit diabetes, bisa mencegah kegemukan. Nah, ini juga salah satu fungsi serat gitu ya. Panjang nih fungsi serat ini gitu ya. Nah, ini juga penting harus kita perhatikan dalam memilih jajan ya. Kenapa? Karena jangan sampai nanti bahan yang kita makan itu hanya kandungan gula, hanya karbohidrat saja yang tinggi. Ya, jadi banyak-banyak mengkonsumsi sumber yang non gizi, terutama dari serat ya. Serat ini terdapat dari mana, Pak? Serat ini bisa terdapat dari buah ya, sayur. Nah, makanya kita harus kalau memilih jajanan sehat itu yang padat gizi, salah satunya contohnya adalah memilih jajanan yang mengandung buah dan mengandung sayur di dalamnya ya. Serat apa lagi? Nah, ini ada salah satu bahan yang kaya dalam bahan pangan juga ya. Ini yang kalau sekarang ini lagi gencar-gencarnya ya. Kami di Prodi Teknologi Hasil Pertanian itu lagi semangat-semangatnya nih ya, membuat produk makanan, jajan-jajanan makanan yang juga bukan hanya kaya akan kandungan gizi baik makro dan mikro, tapi juga kaya akan senyawa-senyawa yang berperan sebagai antioksidan. Nah, ini banyak nih contoh-contohnya ya. Jadi sudah ditambahkan ini, tambahkan itu. Oh, sehingga kalau mengkonsumsi ini bisa membantu kesehatan tubuh kita. Ya. Nah, jadi ini jajan sehat itu ya harus aman, kemudian yang kedua jajanan yang padat gizi. Nah, ada satu faktor lagi yang penting bagi kita kalau memilih jajanan sehat ya. Ini khususnya beragama Islam. Nah, kita kalau memilih bahan makanan, pilihlah yang halal. Jangan sampai nanti, oh kalau dari segi amannya aman Pak ya. Dari kandungan gizinya, oh ini penuh kandungan gizinya baik-baik semua, proteinnya tinggi. Tapi gimana halalnya? Nggak halal Pak gitu ya. Nah, jadi bahaya bagi tubuh kita. Nggak boleh kita mengkonsumsi makanan yang tidak halal ya. Itu bagi yang Islam ya. Nah, jadi ini perlu kita perhatikan pula aspek kehalalan dari produk yang kita pilih. Oke. Nah, bagaimana mengenali makanan atau minuman yang aman? Nah, ini. Pertama ada beberapa tips ya. Pertama, pilihlah makanan atau minuman yang warnanya tidak mencolok. Nih, kalau misalnya warnanya mencolok, itu kebanyakan berasal dari sintetis buatan atau pewarna yang tidak boleh dikonsumsi, pewarna tekstil. Nah, itu bahaya ya. Kenapa? Karena kalau pewarna alami itu warna yang dihasilkan dari bahan pewarna tadi, kalau dibuat dalam bahan pangan, dia akan pudar warnanya, dia tidak stabil. Karena dalam bahan ini, sifat bahan kimia dari senyawa-senyawa yang biasa digunakan sebagai pewarna, kalau diberi kena panas, kan bahan makan itu dimasak kan pakai panas ya, atau dicuci. Nah, itu kebanyakan dia akan mengalami berkurang ininya komponennya, sehingga apa? Warna bahan makanan yang dia didapatkan dia akan semakin pudar, tidak mencolok warnanya. Nah, itu ya. Jadi perhatikan ya kalau misalnya beli bahan makanan, jajan,
Kalau ada jajan-jajanan yang warnanya terlalu mencolok, kalau bisa dihindari ya, karena itu kemungkinan, kita tidak bisa bilang semuanya, tapi bisa saja kemungkinan ya. Kemudian apalagi, pilih makanan yang tidak terlalu kenyal. Nah, kenapa nih yang kenyal? Kalau yang kenyal itu biasanya menggunakan boraks atau formalin ya. Ini banyak ini makanan yang kadang menggunakan barang-barang itu. Untuk apa sih Pak orang nama boraks atau nama formalin ya? Boraks dan formalin itu sebenarnya bukan bahan tambahan makanan. Itu kalau boraks itu pengawet, kalau formalin itu untuk memberi memadatkan ya. Itu bukan pada bahan makanan, tapi orang campur di situ. Kok bisa ya Pak? Kalau ingat saya zaman saya masih SD dulu, jajanan waktu itu kayaknya sih masih aman-aman saja ya. Nggak ada yang seperti sekarang yang sudah pakai formalin, boraks. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa sekarang boleh dibilang tuh dari Aceh sampai Papua itu temuan-temuan penggunaan bahan-bahan senyawa yang bermacam ini juga ditemukan di sana. Karena media ya, kita ngelihat di TV, ngelihat di berita, di daerah sana ada yang menangkap pelaku curang menambahkan bahan ini pada bahan makanan. Nah, orang Jambi ngelihat nih, oh iya ya, bisa juga ya. Jadi itu menginspirasi bagi orang. Nah, itu bahaya ya. Mungkin ini salah satu media juga ya, menyebarkan informasi ya. Jadi hal-hal yang seperti itu diambil yang negatif bagi orang lain, ada itu dijadikan informasi bagi dia ya. Terus apa lagi? Tidak mengandung bahan pengawet ya. Nah, ini juga jadi kalau misalnya kita melihat bahan makanan, ya bahan makanan itu apalagi jajanan ya yang di sekolahan ya, yang di kantin itu kan pada umumnya enggak tahan lama. Ya, kalau misalnya tahan lama nih barang yang kemarin masih dijual, itu kemungkinan besar dia menggunakan bahan pengawet ya. Nah, itu harus kita pilih bagaimana sih caranya ya. Kemudian pilih makanan atau minuman yang tidak menunjukkan sudah basi atau kadaluarsa. Nah, ini memang agak repot nih kalau misalnya bahan makanannya itu tidak ada kemasan ya, misalnya jajanan-jajanan yang di luar itu ya, yang tidak ada kemasannya, tidak ada ininya. Nah, bisa saja kita lihat dari mana? Dari aromanya. Kalau aromanya sudah berbeda, kita sudah tahu ya, misalnya aroma jajanan, misalnya sosis, gimana sih yang aroma yang segar, yang masih bagus, yang bagaimana? Kalau yang sudah basi atau kedaluarsa bagaimana kan kelihatan ya. Atau misalnya kita beli bubur kacang hijau ya. Nah, itu gimana sih aroma yang masih bagus ya, yang dengan yang sudah tidak bagus. Nah, kita sudah tahu gitu ya. Nah, kemudian dari apa lagi? Dari teksturnya. Kalau misalnya makan itu sudah mulai agak-agak berlendir, nah itu artinya sudah mulai tidak aman lagi untuk kita konsumsi. Ya. Jadi ini tips dalam mengenali makanan atau minuman yang aman untuk kita konsumsi. Nah, terus ada juga nih jajanan yang sudah dikemas, ya. Nah, ini kalau misalnya kita membeli jajanan yang dikemas, ya, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, biasakan kita itu melihat dari kemasannya, ya. Jadi jangan cuma membeli bahan makanan atau jajanan itu dari harganya ya. Kadang kita kalau misalnya membeli makanan yang ketika kita masuk ke minimarket misalnya, terus di sana apa yang kita lihat? Oh, dari harganya dulu ya. Oh, ini harganya 10.000, ini harganya 5.000 ya. Kita tidak memperhatikan dari kemasannya ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, kenapa? Karena saya sering membandingkan ketika saya berbelanja bahan makanan yang sudah dikemas. Kenapa penting kita melihat kemasan? Karena dalam kemasan itu ada informasi-informasi terkait bahan makanan yang akan kita konsumsi. Ya, informasinya apa saja? Ada informasi kandungan gizinya, ada informasi tentang kapan kadaluarsanya, ada informasi izin edarnya, ya. Kemudian ada informasi takaran sajinya, ada informasi beratnya. Nah, informasi-informasi ini penting untuk kita baca. Nih, coba kalian nanti lihat ya, ada salah satu contoh jajanan biskuit ya. Satunya yang dikemas pakai kotak
kertas ya, kemasan kertas, kotak, satunya dikemas pakai kemasan plastik. Nah, coba kalian lihat nanti berapa harga jajanan yang dikemas pakai kotak, berapa harga jajanan yang dikemas pakai pakai apa namanya itu, pakai aluminium foil gitu ya, yang dikemas seperti itu. Itu harganya beda loh, ya, beda. Tapi kalau dilihat dari komposisinya, ya, dan dilihat dari beratnya, beratnya hampir sama saja. Terus apa yang bedanya? Yang satu pakai kotak, pakai kertas, ya, itu tuh terlihat lebih lebih mewah ya, lebih ini dibandingkan. Nah, artinya apa? Kita kadang tertipu belinya yang ke kotak itu padahal isinya sama. Makanya ya, mulai hari ini kita mulai hari ini biasakan kalau kita membeli bahan makanan yang dikemas pakai kemasan, selalu membaca kemasannya. Nih, apa yang kita perlu perhatikan ya? Kemasannya itu dalam kondisi baik. Jangan ada kemasan yang sudah terbuka ya, atau kalau misalnya yang pakai kaleng, kalengnya itu agak-agak ini ya, penyot ya, yang ini itu jangan sampai seperti itu sudah rusak ya. Walaupun secara apa namanya, kalau misal dikaji mungkin masih ini, tapi kalau ini usahakan kita jangan pernah membeli bahan makanan yang dikemas dalam kemasan yang rusak. Itu bisa saja sudah terjadi proses perubahan komposisi ya. Kemudian apa? Baca informasi yang tertera pada label. Nah, ya, baca, biasakan membaca. Apa sih isinya? Kandungannya apa, ya? Sehingga kita membeli itu tahu yang kita makan ini apa. Kita membeli misalnya salah satu contohnya adalah snack bar misalnya. Kita nggak tahu nih snack bar itu apa, ya. Ternyata dalam snack bar itu ada seratnya, ada vitaminnya, ada mineralnya, ada proteinnya. Nah, artinya yang kita konsumsi sudah baik bagi tubuh kita. Ya, makanya kita harus rajin-rajin membaca. Kemudian pastikan ada edarnya dari BP POM. Ya. Karena apa? Karena kalau yang sudah ada izin edar, artinya bahan makanan itu sudah dilakukan pengujian, sudah dilakukan pengamanannya ya, dan aman untuk dikonsumsi. Ini penting. Dan pastikan, nah ini tanggal kadaluarsanya nih masih belum sampai. Ya, nanti kalau misalnya kita salah beli, ya kita beli hari ini, ternyata hari ini sudah kadaluarsa, ya. Nah, itu kan bahaya ya. Jadi sayang kita sudah beli, ya. Nah, itu kayaknya biasakan tuh seperti ini. Nah, terus pola makan sehat dan bergizi seimbang. Kenapa sih kita harus menerapkan pola makan sehat dan gizi seimbang ini? Karena makanan yang sehat dan bergizi dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sehingga dapat menjadi generasi yang sehat, cerdas, berprestasi dan berkarakter. Ya, jadi penting nih kita memilih bahan makanan yang bergizi dan seimbang. Tadi sudah dijelaskan nih sama Pak Nazib. Yang bergizi itu yang bagaimana, yang seimbang itu bagaimana ya, ada yang dalam piring-piring tadi gitu ya. Contohkan nih pilih yang mana A, B, C, D, yang mana dipilih, tadi dia sudah dijelaskan sama Pak Nazib ya. Nah, kemudian apa lagi? Setiap jenis sumber makanan itu memiliki kandungan gizi yang berbeda, sehingga kita perlu mencampur ya, mengkombinasikannya. Jangan cuma makannya itu saja. Nanti nggak dapat yang lainnya ya. Kalau masa remaja, masa anak-anak ini kan kadang makan itu masih sesuatu yang ini ya, pilih-pilih gitu ya, dan kalau ketika sudah enak yang ini, susah nih untuk milih yang lain. Nah, itu enggak bagus ya. Semakin beragam makanan yang konsumsi, semakin beragam pula nilai gizi yang kita dapatkan. Nah, ya ini penting ya. Makanya kita harus memilih bahan makanan itu yang bergizi dan seimbang. Kemudian triguna makanan, makanan untuk apa? Apa sih Pak gunanya kita makan gitu ya? Orang hidup itu butuh makan, ya, bukan makan untuk hidup. Kita butuh makan, tapi untuk makannya yang berguna bagi tubuh kita. Kenapa untuk makan? Sebagai zat tenaga. Apalagi kalian ya, siswa itu masih banyak aktivitasnya nih di sekolah ya. Pagi-pagi sudah harus berangkat sekolah sampai jam sekian, jam 10 istirahat, nanti sampai lagi lanjut sampai sore. Nah, itu kan butuh tenaga. Jadi kita harus memilih bahan makanan. Itu butuh makan di sini. Kalau enggak nanti yang Pak Najib ceritakan tadi ya, bagaimana nanti kecerdasan kita menurun. Belajarnya nanti enggak bisa berpikir kita ya. Kenapa? Kita mikirin perut.
tenaga kita nggak ada, ya. Nah, itu pertama. Yang kedua apa? Bahan makanan itu fungsinya apa? Untuk zat pembangun, untuk pertumbuhan, tulang, gigi, otot, kulit, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini terutama fungsi dari siapa ini? Ini fungsi dari protein, ya. Nih, nah makanya kita penting di sini mengkonsumsi sumber protein yang tinggi. Nanti akan kita bahas juga memilih yang mana sih Pak yang bagus ya proteinnya itu yang nabati atau hewani, bagaimana sih kelebihannya, bagaimana kekurangannya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai zat pengatur. Nah, ini zat-zat pengatur bagi mengatur semua aktivitas tubuh kita. Ini kalau kita lihat ya, tubuh kita ini kayak mesin ya. Mesin kayak apa ya, kompleks sekali tubuh kita ini. Mulai dari atas sampai ke bawah itu, kalau kita lihat secara biokimianya, terjadi reaksi-reaksi kimia yang benar-benar ribet ya, benar-benar rumit sekali. Hal yang sepele saja, bagaimana rambut kita tumbuh, tambah sedikit ya, itu berapa banyak reaksi biokimia terjadi. Ya, bagaimana kuku kaki kita bertambah nih, itu juga banyak sekali reaksi biokimianya dan itu kompleks dan tidak pernah saling berebut ya. Nah, kenapa? Salah satunya fungsi dari bahan makanan tadi. Makanya kita harus banyak mengkonsumsi bahan makanan yang juga mengandung mineral, vitamin. Karena sebagian besar mineral dan vitamin dalam tubuh kita itu berfungsi sebagai membantu kerja enzim. Nah, ketika dia membantu kerja enzim, nanti kalau misalnya enzimnya itu dia bisa bekerja tapi tidak ada koenzimnya, tidak bisa bekerja, tidak terbentuk sistem metabolisme dalam tubuh kita. Ujungnya tidak bisa, ya. Nah, itu ya tadi banyak contoh juga yang sudah diberikan sama Pak Nazib tadi. Strategi memilih bahan makanan, nah ini beberapa strateginya. Yang pertama, ini ya, kalau kita memilih jajanan itu bukan bertujuan untuk mengganti makanan utama, ya pengganjal perut saja. Nah ini sering salah kita memilih jajan tapi untuk makan utama. Kenapa? Karena kalau yang namanya bahan makan utama itu haruslah yang lengkap kandungannya, ya kandungan gizinya harus seimbang, ya seperti yang Pak Najib bilang tadi, ada pada piring tadi berapa sih porsi karbohidratnya, porsi lemaknya seperti itu. Ya, baca label yang saya bilang tadi ya. Kemudian untuk produk olahan jajanan olahan yang ada nomor PIRT-nya ya. Nih, atau ada BP POM-nya. Kemudian pilih yang padat gizi, bukan hanya padat energi karena kandungan gula dan lemak yang tinggi ya. Ini. Ini kalau saya cerita secara biokimianya, kenapa sih Pak kita tidak boleh makan yang karbohidrat tinggi atau lemak tinggi? Itu kalau misalnya kita terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat atau gula tinggi dalam tubuh kita, kalau berlebih disimpan. Nah, ini yang jadi masalah ya. Disimpannya itu kalau kita terus-menerus memakan makanan yang kandungan gula dan lemak yang tinggi, terus simpan, nabungnya banyak. Ujung-ujungnya tabungan kita kepenuhan ya. Masih enak kalau kita nabungnya nabung uang, tapi kalau kita nabungnya gula dan lemak, nantinya timbul masalah. Masalahnya di mana? Ada penyakit degeneratif dan sebagainya ya. Kemudian ada yang mengandung juga berasal dari buah sayur, kemudian dasar biji-bijian, ada yang harus kandungan serat ya. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Kemudian juga harus memperhatikan porsi makan itu untuk aktivitas, jangan sampai berlebih ya. Dan kalau bisa kita siapkan dari rumah. Nah, ya, kenapa? Karena kita lebih untuk tahu sehat ya. Nah, di sini saya masuk sedikit saja menjelaskan antara bahan makanan yang mengandung protein ya. Protein itu antara yang hewani dan nabati. Bagaimana sih? Yang mana sih bagusnya ya? Oke, kalau dari jumlah ya, kalau dari jumlahnya protein hewani itu jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan protein dari nabati. Ya, ini kalau kita lihat komposisi jumlah-jumlahnya, gram-gramannya ya, itu lebih banyak pada hewani. Nah, kalau di nabati selain jumlahnya sedikit, kandungan asam aminonya ya, asam amino yang terdapat pada protein itu juga tidak lengkap. Ada saja yang kurangnya. Tapi kalau dari hewani lengkap semua asam amino esensialnya. Tapi ada masalah ya. Nah, ini kalau pada hewani ini kolesterolnya tinggi, asam lemak jenuhnya tinggi, ya seratnya dan sebagainya.
Pak Mursyid, izin ya Ya, Pak, waktunya 3 menit lagi. oke, siap Bu, siap Bu. Ya. Nah, di sini saya sedikit ya, kebetulan juga saya dari Forum Tempe Indonesia, dari Jambi. Nah, ini saya sedikit menjelaskan tentang ada olahan kedelai nih yang lokal dari kita yang paling banyak ya. Banyak sekali contohnya. Kenapa kedelai itu bagus? Karena kandungan-kandungan gizinya bagus dan juga ada kandungan non gizinya. Ini ada dari komponen isoflavonnya yang tinggi ya. Di antara jenis-jenis ini fungsi ini ya, fungsi dari isoflavon itu kalau kita lihat banyak sekali fungsinya nanti. Kalau misalnya ini kita bisa diskusi saja ya. Saya jelaskan di sini saja ya. Nah, ini olahan-olahan kedelainya yang jajanan yang bisa kita konsumsi ya. Ini kalau olahan kedelainya ya, bisa kacang-kacangan dan goreng, ada susu kedelai, sari kedelai ya, atau snack-snackan seperti ini ya. Tapi di antara olahan kedelai ini yang paling bagus itu yang mana? Tempe. Nah, tempe, kenapa tempe lebih bagus? Karena kandungan gizinya lengkap ya. Kandungan gizinya lengkap dan salah satu-satunya sumber dari protein hewan nabati yang kaya akan apa namanya yang lengkap dengan kandungan asam amino esensialnya. Itu satu-satunya ya olahan ini ya, kedelai memang ya, apalagi yang difermentasi ya. Kemudian ada kandungan ini isoflavon dan seratnya. Ini bagus untuk tubuh kita. Kenapa tempe lebih bagus? Nah, ini manfaat bagi tempe ya. Kalau kita lihat dari kandungan gizinya di antara kedelai dan tempe, kandungan tempe ini lebih bagus kalau kita lihat ya dibandingkan dengan kedelai. Kenapa? Karena proses pembuatan tempe itu yang sudah difermentasi dan lain sebagainya itu menyebabkan kandungan gizi lebih bagus. Nah, ini ada kenapa tempe lebih baik kedelai ya ini ya. Oligosakarida penyebab flatulensi itu sudah hilang ya, dan yang lebih baik dan lain sebagainya. Ini banyak kalau misalnya kita kaji secara kandungan gizinya. Nah, kira-kira nih apa sih Pak jajanan olahan tempe yang bisa kita konsumsi? Nah, ini dari Forum Tempe Indonesia itu punya Rumah Tempe Indonesia ya. Itu tempatnya di Bogor, itu tempat pelatihan pembuatan tempe ya. Nah, di situ kalau kalian ini adik-adik suka main Instagram, coba kalian buka Rumah Tempe Indonesia ya. Di sana sering sekali menunjukkan apa namanya olahan-olahan tempe yang bisa dikonsumsi ya, yang bisa kita buat, yang bisa kita buat dalam bentuk bahan jajanan ya. Bisa kita lihat di sana. Nah, ini di Rumah Tempe Indonesia itu paling sering melakukan apa namanya itu kayak kayak apa ya, kayak lomba siapa yang bisa mengolah tempe, olahan tempe yang menarik ya. Dan itu dapat pemenang, kalau menangnya dapat hadiah loh ya. Nah, ini produk-produk ini salah satu produk-produk yang hasil dari kreasi-kreasi orang-orang tentang bagaimana sih mengolah tempe menjadi pangan yang sehat ya. Nah, ini olahan inovasi-inovasi jajanan-jajanan yang berasal dari tempe bisa kita makan. Nah, sudah makan tempe hari ini? Ya, oke, saya rasa itu saja Bu Silvi dari saya. Mohon maaf ini apa namanya ya waktunya agak kelewatan ya. Karena kalau sudah ngomong nih asik saja ya. Oke, saya akhiri ngucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.